Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya selalu melihat dari itu tuh orang yang murtadin yang saya selalu mencontoh murtadin yang mempelajari Al-Quran itu loh. Mereka tahu isi Al-Quran itu bagaimana, tapi mereka jadi murtadin gitu kan. Nah, itulah yang saya ini kan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Erni ini Islam awalnya gitu. Iya. Oh, bener Bu. Coba saya cek. Coba baca tahiyat akhir. Tahiyat. Ya, baca tahiyat akhir. Saya sudah lama nggak pernah sholat. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah kan itu kan. Saya Tahiyat dulu akhir. muslim. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Saya pun kalau sholat tak tahu artinya itu apa, yang dibaca pun tak tahu artinya itu. Iya, tadi sudah ditanya Hasan Madura, dia tadi udah ditanya dan udah yakin bahwa beliau ini muslim, hanya saja muslim dari kecil saya ya, dari keturunan pun muslim, tapi saya memang muslim awam ya. Tapi saya karena dulu ya saya banyak kerjaan, selalu sering meninggalkan sholat gitu ya. Jadi perasaan saya yang saya tahu itu orang muslim itu kalau tidak sholat itu neraka banget gitu ya. Jadi saya merasa nggak tenang gitu, hidup ini kayaknya percuma, saya ini banyak dosa, saya sudah mau mati ya, saya karena saya tak sholat gitu, selalu ketakutan masuk neraka gitu ya. Jadi saya pelajari tentang sholat itu gitu, ternyata ya saya sudah mempelajari, ternyata ya sholat itu, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu ya, yang bacaannya harus begini pun itu kan saya pernah dengar dari Ustadz, itu tidak ada di Al-Quran. Itu yang saya pahami ya. Oh gitu. Yang membuat Bu Erni masuk Kristen ini apa? Karena bersuami orang Kristen atau apa gitu? Bukan. Suami saya orang Islam, orang Medan ya. Saya karena belajar Alkitab. Saya memahami Alkitab, dan setelah saya memahami Alkitab, saya pelajari juga tentang Al-Quran ini ya. Saya lihat dari Google gitu ya. Jadi ya saya perbandingkan, dan ajaran-ajaran Yesus Kristus itu tidak ada salahnya gitu dibandingkan dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang kawin aja saya tidak setuju itu ya. Masalah kawin, suami kita boleh mengawini 4 perempuan atau lebih, itu saya tidak setuju. Semua perempuan pasti di dunia ini pasti ngerasain sakit hati. Bu Erni gak tahu kalau di dalam Bible itu malah lebih banyak, bahkan 1000 istri, gak ada larangan poligami. Lah, tapi kan itu bukan ajaran Yesus. Itu kan dari Taurat Jabur masa lalu kan. Berarti kitabnya kenapa diikutkan gitu loh? Kalau itu bukan ajaran untuk mencontoh kan, makanya udah digenapi sama Yesus ya, makanya Kristus. untuk mencontoh, berarti kan bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh karena yang dicontoh sama kita itu ya ajaran Yesus Kristus itu. Taurat dan Jabur itu digenapi sama Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita ikutin. Yesus gak menikah, kenapa dalam Kristen gak menikah aja gitu loh? Yesus Kristus kan firman Allah, masa dia menikah?
Iya kan seharusnya kalau dia sampai mencontoh menikah Yesus. ya berarti dia bukan Pantesan. firman Allah. Enggak, sebentar. Pantesan ini Hasan Madura ini masih Islam aja nih. Ternyata kayak gini. Enggak, kalau mencontoh Hasan. Yesus kan gak usah menikah. Sebentar Hasan. Ya. Gini. Ya. Kamu bilang Yesus tidak menikah, maka harusnya orang Kristen tidak menikah gitu ya? Gitu ya? Kan mencontoh, katanya mencontoh. Mencontoh. Oke, baik gini. Muhammad tinggal di mana? Kenapa? Muhammad itu tinggalnya di mana dia? Kenapa memang? Saya tanya dulu. Kalau langsung ditanya gitu langsung pusing. Tinggal di mana Muhammad? Selama hidup dia tinggal di mana? Iya kenapa? Enggak, mau saya buktikan kau mencontoh dia atau enggak? Dia tinggal di mana waktu dia selama hidupnya? Oh mencontoh itu memang gitu. Pusing kau sekarang, pusing. Oh pusing. Muhammad tinggal di Madinah, betul? Kalau Yesus disalib ya seharusnya kamu juga disalib dong. Mencontoh. Iya, makanya saya bilang, makanya kamu itu ternyata ya ini kualitas kamu. Udah, kamu di bawah aja. Kalau orang nggak ada kualitasnya kayak gini di bawah, ngapain orang nggak ada kualitasnya kalau kamu naik ke sini? Yesus tidak menikah, maka kau tidak menikah. Ku balik nanti sama kau tuh. Muhammad tinggal di Madinah, maka kau harus pergi ke Madinah sana. Ada aja pikiranmu, aduh. Pikirannya Gimana? berdangkal. Iya. Gimana sih? Kenapa nggak ada satu gitu yang agak warasan gitu? Oke, Mr. Black. Bang, dikecilin dulu bang. Apa itu bang? TV-nya bang? Muslim bang? Halo, selamat siang. Selamat siang. Suaranya kecilin dulu bang. Yang masuk sini itu TV bang. Muslim bang? Betul, Muslim. Ya, gimana bang? Enggak, ini saya menanggapi Bu Erni. Silakan bang. Ya, tak lihat Bu Erni ya mungkin dari kecil belum sampai memahami detail soal Islam. Ya, Iya. hak prerogatif dia, monggo. Kan kita kan sudah terang benderang mana yang baik, mana yang buruk. Kan seperti itu Pak Edis ya. Oh, kita tes ya bang ya. Mau kita tes bang, mana yang baik, mana yang buruk. Siap. Oke, nggak usah lah bandingin sama Yesus bang, kejauhan. Sama Paulus aja gimana bang? Terima kasih Maksudnya? Mica. Apakah Paulus kalau dibandingkan dengan Muhammad itu apakah Paulus lebih baik? Gimana? Ya tetap lebih baik Muhammad. Oke, baik kita tes ya bang ya. Kita tes. Apakah Paulus pernah bang menikahi anak di bawah umur? Kalau saya lihat sekilas. Jangan lihat sekilas bang. Jangan. Oke, nggak ada bang ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Lanjut. Oke, nggak ada. Oke, apakah Muhammad pernah menikahi anak kecil bang? Anak di bawah umur? Tidak pernah. Tidak pernah. Janda ya. Tidak pernah bang. Oke, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Hadisnya mana? Tolong dijelaskan. Hadisnya mana katanya udah pura-pura pel. Mr. Black, di dalam hadis-hadis itu, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad itu umurnya 6 atau 7 tahun dan berumah tangga dengan Muhammad ketika berumur 9 tahun. Itu hadisnya berjubel. Ya. Sekarang begini, saya tanya sama kamu. Apakah Muhammad menurut hadis-hadis itu menikahi anak di bawah umur? Ya kan konteksnya kan bukan seperti itu. Tuh kan. Konteksnya bukan seperti itu. Udah mulai akrobat ya kalau di sini udah mulai. Akrobat sudah, nyalakan mesin baling-baling bambu saudara. Kondisioner. Aduh, udah kalau udah kesini udah jadi helikopter udah. Ultra akrobat udah kalau udah. Mr. Black, pertanyaan saya itu saya cuma simpel loh Mr. Black. Apakah benar Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya tidak lain dan tidak bukan. Berarti umur 9 tahun itu bukan anak di bawah umur? Ya tolong dijelaskan hadisnya. Thank you. Udah.
Tidur aja Mr. Black di bawah. Tidur dulu. Atau kamu belajar dulu lah kamu. Jangan kamu paksa ilmumu yang sedikit itu naik ke sini. Aduh, gimana sih kita kayak begini nih? Fuad. Ya. Apakah Muhammad menikah anak di bawah umur, Fuad? Bagaimana? Apakah Muhammad menikah anak di bawah umur? Umur 9 tahun. Iya, ada anak di bawah umur nggak itu? Gimana? Wah, kan pura-pura tuli kan? Hah? Ya ini baru masang handset bang. Apa? Baru masang Oh handset. ya. Baru masang handset. Oke, Pak Fuad. Apakah Muhammad Iya. menikahi anak di bawah umur? Iya, memangnya kenapa? Nggak boleh. Oke. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Muhammad, Anda sudah mengakui dia pernah menikahi anak di bawah umur. Kutanya, Ya. Fuad. Kutanya, Dalam Fuad. silakan. Apakah menikahi anak di bawah umur itu dianggap sebagai suatu kebaikan atau suatu keburukan di masa sekarang? Ya, baik juga bisa, buruk juga bisa. Bu Erni, tanggapilah Bu Erni. Saya mau guling-guling dulu di pasir, Bu Erni. Saya mau guling-guling dulu. Ya, Silakan Bu Erni, ya tanggapi. tinggal yang mengatakan baik buruk dulu. Mungkin Baik buruk itu baiknya tinggal yang mengatakan. Baik buruk itu tinggal yang mengatakan siapa. ya mungkin baiknya karena Orang- dia mau merasakan perawan kan yang masih Ya, nggak apa-apa cilik. kalau mengatakan begitu. Ya itu kan buruknya prasangka ya. tidak Semua itu kan pantas prasangka. lah gitu. Yang sudah Ah, tua ya nggak pantas kan 50 menurut akal lebih ya manusia. mengawini di bawah umur. Ya. Terus emangnya kenapa? Kan sah-sah saja. Itu kan menunjukkan kalau itu sah-sah saja. Oh, sah saja ya. Tapi kalau bagi saya Iya, itu memang sah. saya tak setuju Ya, loh. itu kan Saya orang tadi muslim nih. ya, Saya Bu. tak setuju loh seperti itu. Seandainya anak saya Iya, Bu Erni. dikawini Halo, sama Bu yang Erni. berumur tua begitu, saya tidak akan meridokkan Ya, betul. Bu Erni, tolong dengarkan secara dulu. logikanya. Iya, Bu Erni. Halo Bu Erni, dengar? Iya? Kalau Anda tidak setuju anaknya dinikah ya nggak apa-apa yuk, tinggal nikahkan aja gitu aja kok repot. Ya nggak repot sih. Cuman ya bagi Ya kan, saya Cuma Rasulullah bagaimana? yang saya puja-puji itulah kenapa begitu gitu. Nah, berarti Pikir saya jadinya Anda tidak kurang baik paham. itu macam itu, hanya itu Oh, saja ya. ya pendapat saya. ya itu kan pendapat Anda. Anda kan belum pernah belajar yang sedetail, mungkin belum pernah ada keterangan ya. Ya apa memang detailnya apa? Kenapa maksudnya bisa Detailnya mengawini di begini. bawah umur? Apa tujuannya? Apa baiknya? Coba saya mau tahu ya, saya nggak tahu nih. Ya, tolong dengarkan dulu, saya mau bicara. Iya. Ya, jadi begini, Allah mengutus Rasulullah untuk menikah Siti Aisyah. Jadi dalam Al-Quran kan wama yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak akan berbicara untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi jangan berprasangka bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu hanya ingin merasakan perawan. Itu sangat prasangka yang sangat buruk sekali itu. Terus tujuannya untuk apa? Ya untuk menerangkan kepada umat bahwa yang seperti itu sah. Pernikahan itu sah. Hanya gitu aja. Oh, hanya sah saja. Sementara gitu untuk ya sebentar. Dini nanti kok ada Fuad, orang yang tidak mau Fuad, anaknya gini loh untuk Fuad, gini dinikah. Fuad, Halo, Fuad, halo. gini, sebentar Fuad, Anda itu Iya, orangnya iya. nggak nyambung, makanya saya bikin aja biar nyambung, saya getok dulu pakai palu nih biar nyambung nih, soalnya kamu itu orangnya tulalit. Fuad, dengar Fuad, Fuad jangan dibikin ke anak-anak Fuad, itu kita nanti kena ban. Tapi kalian Sebentar, aduh, ini si Fuad. Sebentar, Fuad, kamu saya turunkan dulu, Fuad. Kamu biar anak kecil ngomong dulu. Jangan anak kecil dibiarin ngomong, nanti kita kena ban. Felix, kamu Muslim?
Muslim lah, Oke, alhamdulillah. kenapa namamu kok Felix? Ya nama kan gak jadi masalah, Bang. Maksudnya udah Muslim sejak lahir atau mualaf? Sejak lahir, alhamdulillah. Sejak lahir, oke. Cuma nama Felix aja. Oke, gini. Felix, tadi mereka sudah mengakui bahwa Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Apakah kamu termasuk orang yang mengakui juga? Ya, mengakui karena begitulah catatan sejarahnya. Baik, sudah mengakui. Gini Felix, sekarang tahun 2024, menikahi anak di bawah umur, menggauli anak di bawah umur itu, apakah itu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang baik? Emangnya yang menggauli anak di bawah umur itu siapa? Felix, apakah perbuatan menggauli anak di bawah umur itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Biar saya jelaskan. Aduh, Felix ini Tuhan kalian. Kenapa kau langsung kejang-kejang begini, Felix? Kamu ini menuduh Muhammad. Felix, dengarkan. Felix, dengarkan. Apakah mengawini Aisyah, menikahi Aisyah itu memang di bawah umur, tapi dia tidak langsung menggaulinya. Oke, di umur berapa digauli? Sampai balik baru digauli. Di umur berapa digauli? Begitu. Di umur berapa digaulinya? Itu dia digauli pada umur 12 tahun. Aduh, Felix, udah, kau tidur dulu di bawah. Tidur kau di bawah, Felix, tidur. Aku nggak mau buang-buang waktu sama orang pembohong macam kau itu. Pembohong, pendusta kau, dasar kau setan kau. Kau bilang, kalau ada kalian yang bisa tunjuk di hadis Muhammad menggauli Aisyah berumur 12 tahun, saya ngesot dari Aceh sampai Papua. Kau ngomong bohong aja, kau mendusta kau di sini. Dasar kau pendusta kau. Ngarang bebas saja. Oke, Bang Irsyad, Muslim Bang? Muslim. Oke. Bang Ende Raya, Muslim Bang? Ende Raya? Saat ini Muslim, mungkin bulan depan sudah tidak. Waduh, makin banyak aja yang mau jadi orang lain. Tapi sekarang masih Islam, Ende Raya. Iya, karena belum dipersik. Oh, mau masuk Kristen? Halo? Halo Ende Raya. Jangan dibisukan, Bu Ende Raya. Aduh, Ende Raya. Waduh, saya turunkan kalau begini nih, karena saya ajak ngobrol malah dibisukan ini. Teman-teman kalau ngobrol, kalau saya ajak ngobrol jangan dibisukan ya teman-teman ya. Oke Irsyad. Ya Bang. Oke Irsyad. Berapa umur Aisyah ketika digauli oleh Muhammad? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Baik, kalau ini jujur kan? Kan enak kalau jujur begini. Oke. Umur 9 itu, Bang, menurut Abang, itu anak di bawah umur atau enggak? Kalau dari segi pemahaman syariat Islam itu udah balik, udah dewasa. Iya, anak di bawah umur. Ini suara-suara ini kan. Oh, ini Ustadz kesayangan kita ternyata saudara. Ustadz Syarif ini sebentar lagi Irsyad, sebentar lagi sebentar. Tiap hari ganti-ganti terus namanya nih, gimana ceritanya nih? Aduh. Kena banned Bang. Aduh, ganti-ganti terus tiap hari. Oke, Ustadz Syarif. Iya. Umur 9 tahun itu anak di bawah umur atau udah dewasa? Kalau di luar agama ya masih anak di bawah umur, tapi kalau kita bawa ke pemahaman Islam kan ada ciri-ciri. Oke, berarti kalau menurut ajaran Islam anak umur 9 tahun itu udah dewasa? Kalau dari akal ya belum gitu ya, secara kedewasaan sempurna. Jadi mau remaja lah gitu. Jadi dewasanya kapan ini? Kalau di Islam kan umur wanita itu umur 9 tahun ya.
udah akil balik itu udah bisa membedakan mana. Oke, berarti umur 9 tahun sudah baik untuk digauli. Ya. Waduh, pusing nih. Oke, coba ngobrol dulu lah dengan Bu Erin lah. Coba saya pengen denger kalian sama-sama ini ngobrol bahasa Sunda dulu lah. Saya pengen denger nih. Silakan. Memangnya orang Sunda ya? Iya, Ya, sama. orang Sunda, Bu. Gimana kalau menurut lamun Upami cek abdi mahnya nih asa teu pararantes gitu piraku sih seorang nabi Rasulullah gitu apa mencontoh seperti itu gitu. Jadi menurut aku sih kurang iya bagus iya gitu sih, Bu. ya. Lamun orang mikirna kritis mah ya gitu. Iya, tapi aku mau tahu ya apa alasannya sehingga itu mengawini di bawah umur itu apa maksud dan tujuannya. Kalau umpamanya dia mengawini nenek-nenek yang jelek rupa, yang ini itu karena dia mau menolong, nah itu baru masuk di akal kalau menurut saya ya. Tapi kalau mengawini anak di bawah umur kayaknya nggak ada tujuannya gitu. Jadi Itu. ada yang bilang gini ya Mbak Erni. Jadi kan Rasulullah itu kenapa kok istrinya banyak? Ya, istrinya 11 kan, kalau nggak istrinya 11. Jadi dari istri 11 ini itu kan pasti karakteristiknya itu berbeda, sifat wataknya berbeda. Jadi di sinilah mungkin uswatun hasanahnya Rasulullah. Jadi menghadapi istri yang karakternya begini harus begini, yang umur segini begini gitu sih. Oh, jadi begitu ya. Tapi tetap saya tidak setuju itu ya. Kalau seperti itu gitu, nggak masuk di akal pikiran saya gitu. Iya Bu, ya. Karena begini loh. Karena kan ada ayat yang mengatakan bahwa pada dari diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah atau suri tauladan, percontohan yang baik. Nah, masalahnya begini Pak Ustadz. Kalau ada seorang muslim yang ingin mencontoh Muhammad itu, kenapa kok itu dianggap sekarang sebagai perbuatan tercela? Terus dia mengawini itu lagi menantunya kan, istrinya siapa, Zaid ya, menantunya yang itu Nabi Muhammad kan punya anak angkat kan. Iya, Zainab binti Jasi ya. Nah, itu pun menurut saya tidak baik loh. Masa mengkawini menantu gitu. Memang nggak ada lagi apa perempuan lain. Nah, Itu kan udah cerai Bu. Udah cerai sama Zaidnya itu, udah berpisah. Itu kan Zaidnya Iya, juga walaupun kan anak angkat. begini loh. Contohnya begini, Pak Ustadz. Pak Ustadz taruhlah punya anak angkat. Ya kan? Iya. Nah, anak angkat Pak Ustadz ini menikah dengan seorang perempuan. Tahu-tahu cerai. Terus akhirnya sekarang bekas istrinya itu Anda ambil sebagai istri. Baik nggak seperti itu? Kalau menurut pribadi saya pribadi ya Bang, posisi saya baik gak ya. baik, gak baik. Nggak baik menurut Anda pribadi? Gak baik kalau menurut pribadi saya. Nah, lalu bagaimana di saat yang sama Anda percaya Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Kan mungkin ada tujuan-tujuan niatan tertentu gitu. Jadi Itu mah pembelaan pembenaran itu. Kalau ada tujuan-tujuan tertentu, katanya menurut saya sih itu pembelaan. ya bisa jadi begini Bu, mungkin kan Rasulullah menikahi Zainab itu bukan untuk tujuan seksualitas aja gitu. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Apa tujuannya? Tujuan apa dulu? Tadi Pak Ustadz sendiri mengatakan tidak baik loh. Iya. Pak Ustadz secara mau pribadi. tak? Coba aja saya tanya Pak Ustadz mau tak mengkawini menantu? Walaupun sudah dicerai anak Pak Ustadz, mau nggak? Ayo. Gak mau, saya gak mau. Kenapa nggak mau? Berarti tidak mau mencontoh Muhammad. Sunnah Rasul, itu sunnah Rasul. Kalau diikutin ajaran itu, Pak Ustadz dapat pahala loh. Ya tapi kan
saya pun tidak bisa secara keseluruhan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Iya, bukan baik. maksudnya tidak bisa. Gini, bukan masalah tidak bisa. Tadi kan Pak Ustadz sendiri dengan kesadaran mengatakan itu tidak baik. Artinya, di saat yang sama Anda katakan yang dilakukan itu tidak baik, di saat yang sama itu adalah contoh atau suri toladan. Berarti kan saya katakan ini sebagai sebagai apa ya? Saya katakan bisa sebagai apa? Bermuka dua gitulah. Ya enggak? Iya. Saya juga pernah Bang bahas ini Bang di sini ya. Jadi banding-bandingkan dengan Isa atau Yesus Bang. Saya dimarahin Bang. Ini kan nggak lagi membandingkan Kok dengan dimarahin? Yesus. Iya, maksudnya kan saya pribadi gitu kan pernah gitu. Kok Nabi Muhammad kan istrinya 11. Terus saya yang surat Al-Juhruf itu kan Bang. Surat Al-Fatihah kan saya cocokkan ke Al-Juhruf itu ya mereka marah-marah Bang. Yang gimana sih? Yang Al-Zukhruf yang ikuti lagu itu? Iya, ikuti lagu itu. Dan itulah jalan yang lurus itu? Ya, wa innahu la ilmun. Apa oh iya. Yang mesti disuruh mengikuti Isa itulah jalan yang lurus itu? Iya, yang itu Bang. Iya, kenapa Pak Ustadz tidak mengikuti Isa? Di dalam Quran Pak Ustadz, siapakah di dalam Quran siapakah perwanita dalam ajaran Islam? Di dalam ajaran Islam siapakah wanita yang suci? Siti Maryam. Siti Maryam. Siapakah anak laki-laki yang suci? Isa. Anaknya. Oke, sekarang saya tanya, waktu Muhammad ditanya, di manakah bapakmu? Apa jawab Muhammad? Di neraka. Tuh, bagaimana mungkin sekarang Pak Ustadz mengikuti Muhammad, sedangkan dia sendiri mengatakan demikian? Berat. Berat ya? Berat Bang, berat. Pak Ustadz, coba deh itu buka di YouTube itu Murtadin Ustadz Firdaus itu dia jadi murtad itu karena melihat dari Al-Quran. Siapa Isa Al-Masih itu? Coba pelajari dan teliti telaah ya. Itu Murtadin Ustadz Firdaus ya. Itu bukan karena dia melihat Alkitab atau mendengarkan tentang Tuhan Yesus ya. Dia murtad karena melihat karena dari Al-Quran itu loh, supaya lebih memahami apa yang dikatakan dia. Coba sebentar, ini Ende Raya. Halo Ende Raya, tadi saya ajak ngobrol kok diem aja. Halo Bang. Iya, saya sambil suaranya berisik ada sekali. yang beli tadi. Ini Bang, sama di pinggir jalan soalnya. Aduh, berisik. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, maklum lah, lagi cari nafkah, nggak masalah. Ibu Ende Raya tadi ingin menyampaikan apa ini, Ibu Ende Raya? Iya, saya kesel aja Bang masalah pernikahan itu Nabi Muhammad di bawah umur itu. Sebentar, enggak, saya mau tahu pasti. Enggak, saya mau tahu pasti ini. Ibu Ende Raya ini muslim atau bagaimana? Saat ini masih muslim Bang karena belum dipercik. Di KTP tertulis apa? Islam. Oke, saya nggak mau fitnah, saya nggak mau ini. Saya kasih kesempatan Bang Irsyad. Ya. Aduh, ini suaranya berisik. Untuk Nusantara muslim Bang? Iya, saya KTP masih muslim. KTP, ini muslim juga. Berarti ada ibu-ibu ini sekelompok ibu. Banget. Di KTP Islam. Iya, saya Islam. Oke, Ende Raya juga Islam. Coba saya nggak mau fitnah gini. Irsyad, tolong Irsyad pastikan bahwa mereka tidak berdusta. Silakan Irsyad. Saya nggak mau orang hanya ngaku-ngaku. Silakan Irsyad. Mbak, untuk
Iya. Muslim. Ya, saya KTP masih Islam, belum keluar, belum pindah. Dan Ibu Erni Muslim. Iya, saya Muslim. Boleh dicek KTP saya ya. Bang Juliuni Muslim. Muslim. Ya, coba Bang Irsyad, coba dipastikan ini ada Bu Erni, terus ada Bu Ende Raya, terus ada Untuk Nusantara. Tolong dipastikan ketiganya ini memang betul-betul Islam, karena ketiganya ini saya melihat aroma-aroma ingin meninggalkan Islam. wah, saya mau merdeka sejati, Mas Adis. Coba silakan Ustadz Syarif, dipastikan dulu apakah mereka ini betul-betul Islam atau tidak. Silakan Irsyad, Ustadz Syarif. Entah disuruh baca Al-Fatihah kah atau bagaimana, silakan. Coba syahadat aja kali ya. Coba Bu Erni syahadat. Jangan syahadat, orang mau meninggalkan Islam kok. Mereka kan mau meninggalkan Islam. Mereka ini mau meninggalkan Islam, cuman yang kita cek dulu kalau memang mereka ini betul-betul tadi. Syahadat ya. Silakan. Tapi syahadat saya wa ashadu anna Isa al-Masih. Oh. Rasulnya Allah gitu. Oke, coba gini, Ende Raya dan Untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang membuat kami yakin bahwa Anda itu tadinya betul-betul masih Muslim? Silakan. Saya baca kulhu aja ya. Ya, silakan Ende Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Muslim ya. Oke. Coba Untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang masih Anda Ibu ingat waktu masih Islam dulu? Saya lepas jilbab tahun 2022. Saya tidak madhep ngulon tahun 2020. Mulai ini ya. Saya tidak mau zakat tahun 2023. Saya mulai tidak mau tahun. Jadi berlanjutan itu seperti itu. Saya masih sangat-sangat Muslim ya. Tahun 2019, saya 2017 saya masih membaca Al-Quran itu setiap hari 1 juz, dan saya ikut terjemahnya mulai saya baca itu ya. Dari situ saya perlahan-lahan kok seperti ini, kok seperti ini. Nah, masih belum percaya saya Muslim? Silakan Ustadz Syarif, karena kalau saya sih udah percaya. Ustadz Syarif mungkin yang masih ragu-ragu. Silakan Ustadz Syarif. Ya, percaya ya. Oke. Kalau Zuliuni masih Muslim juga? Masih dong. Sampai sekarang masih Muslim ya? Masih terus ingin Muslim ya? Iya dong. Oke, coba ini. Bagaimana tanggapan Zuliuni dan Ustadz Syarif tentang ketiga ibu ini? Ada Ibu Erni, ada Ibu Ende, dan Ibu Untuk Nusantara. Yang ketiganya sudah on the way meninggalkan Islam. Atau jangan-jangan malah sudah meninggalkan Islam, saya belum tahu. Silakan dicek aja. Untuk Ibu Nusantara, saya mau tanya, coba Ibu bacakan ayat kursi kalau memang betul Ibu Islam. Ayat kursi Ibu Nusantara. Itu saya nggak mau nerusin. Saya udah berusaha membuang bau gurun walau satu huruf pun. Oke. Kenapa Bu? Saya merasa kenapa Ibu mau keluar dari sangat Islam? nggak pas untuk diri saya itu. Bermakna Ibu nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Ibu jauh dari Allah. Masa seperti itu, terus agama-agama yang lain itu tidak diridhoi Allah gitu, nggak diridhoi Tuhan gitu. Inilah yang membuat saya kecewa dengan Muslim ya. Karena merasa bahwa kalau sudah berada di Islam itu baik.
Itu enggak banget ya. Jadi yang membuat saya kecewa itu sebetulnya hal-hal seperti itu. Saya yang membuat Apa yang kecewa Ibu saya kecewakan? sebetulnya ketika FPI berusaha membantai Ahmadiyah segala macam itu. Itu sangat terus ketika saya membaca Al-Quran dan terjemahannya itu, di dalamnya ada terjemahan yang luar biasa mengerikan. Makanya saya tarik kesimpulan bahwa pantas radikalis merajalela di Indonesia karena ada ayat-ayat seperti ini. Nah, jadi seperti itulah mengapa saya kemarin berusaha untuk melepaskan diri dari dogma gurun ragil. Terima kasih. Hanya karena itu aja Ibu sanggup mau keluar dari agama Islam yang agama yang diridhoi Allah. Nah, kata siapa diridhoi sendiri? Emang yang lain-lain nggak diridhoi? Mereka semua jadi baik-baik tanpa menjadi Islam. Orang Cina menjadi baik tanpa jadi Islam. Orang mana-mana jadi baik tanpa jadi Islam. Semua agama baik ya, kalau menurut saya. Jadi kita perlu menghargai mereka semua. Mereka mau menyembah siapapun, itulah yang harus kita suarakan di Nusantara ini, di Indonesia Raya, merdeka. Ya. Terus Ibu mau menghargai Jangan agama lain, sekali-kali Ibu selalu sanggup mengatakan keluar dari bahwa agama lain. Islam yang paling Agama Ibu. diridhoi Allah, paling diridhoi Tuhan. Tuhan itu bukan Allah saja, oke? Tuhan siapa lagi Bu? Menurut Ibu, siapa aja Tuhan? Ya nama Tuhan terserah masing-masing yang berkeyakinan mau menyebut namanya Yesus boleh, mau menyebut namanya Nyi Roro Kidul boleh, mau menyebut namanya Buddha Gautama boleh, Ibu mau tahu menyebut tak, Garuda- Allah boleh, mau menyebut Gusti boleh, mau menyebut Pangeran boleh, gitu loh Mbak. Jadi Islam itu jangan cuma di kurung batak itu, gitu. Saya inginnya kita semua bisa menghargai semua manusia. Jadi tidak hanya menghargai orang Islam saja. Justru inilah yang membuat Islam sangat tidak baik dan saya berusaha untuk segera lepas dari Islam. Sekali lagi saya ingin membuang bau gurun walaupun satu huruf pun. Terima kasih. Ibu tahu nggak kalau sudah keluar dari Islam Allah akan murka kepada Ibu. Ada Nah, sampai di Al-Quran itu Bu. diri sebagai orang yang paling baik begini aja. Allah Tuhan bisa murka kok. Berarti kamu itu sangat sombong melebihi daripada entah apa kok. Terus gimana? Hanya Nggak karena bisa Ibu kita mau mengklaim menghargai diri kita agama paling orang benar, lain, nggak Ibu sanggup bisa. keluar dari agama Ibu sendiri. Lah kenapa logika saya udah nggak menerima ajaran-ajaran Ya silakan kalau Ibu mau keluar dari agama Allah kok. Monggo Bu, monggo kalau Ibu mau keluar dari agama Islam monggo, Ya udah. silakan pintu terbuka Ya untuk udah. Ibu. Selamat siang Bu. Untuk Ibu Selamat Nusantara. sampai ke neraka Merdeka jahanam. sebenar-benarnya ya. Kalau otak kita masih dikuasai oleh dogma-dogma gurun ragil, nah artinya kita belum merdeka sebenar-benarnya. Kita harus membayar upeti ke gurun. Itu banyak loh, orang haji itu berapa ratus juta harus dikasihkan ke gurun ragil ya. Berapa ratus juta orang seharusnya cukup di keuangan itu diputar di seluruh Indonesia saja agar kesejahteraan orang Indonesia sampaikan. Tapi kita semua memberi uang itu ke Arab gitu loh. Jadi seandainya uang ratusan juta tadi untuk wisata ke sekitar Nusantara saja ya, itu Indonesia sudah makmur, saya yakin. Tapi orang-orang kita walaupun miskin berusaha pergi ke kaji, berusaha wisata ke gurun, itu sangat tidak membuat, tidak mendukung ekonomi Indonesia banget gitu ya. Lanjut. Ya, untuk Ibu Nusantara. Iya, silakan ditanggapi. Ini kita session bebas aja nih.
season kita lagi bebas. Selamat siang. Yang penting santun-santun aja, nggak usah menghujat. Silakan berargumen. Ya silakan. Teman-teman semuanya ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 62 juga di situ sudah jelas ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan, karena di Islam pun dijelaskan di surat Al-Baqarah. Kata Allah di situ, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Jadi orang-orang Sabiin ini sebelum agama yang sebelum yang tiga yang tadi saya sebutkan ya. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dan pada hari kemudian, yaitu hari akhir, dan melakukan kebaikan, beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi tidak ada di sini di luar Islam itu kesesatan. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Oke, berarti intinya Pak Ustadz Syarif mendukung tindakan yang ingin dilakukan oleh Bu Erni, Bu Ende Raya, dan Ibu untuk Nusantara untuk meninggalkan Islam. Ya silakan kalau itu yang menurut Ibu Erni, Ibu Nusantara benar. Menurut Ibu Erni itu jalan keselamatan, ya silakan. Iya. Tapi bukankah Muhammad mengatakan dalam di hadisnya bahwa barang siapa yang meninggalkan Islam maka bunuhlah. Oh, kalau hadis gimana ya? Itu kan 300 tahun setelah wafatnya Nabi gitu. Jadi berarti palsu itu ya? Jadi hadis ini kan kami ini Muslim sebenarnya tidak beriman kepada hadis, Bang Edi. Jadi itu sudah jelas beriman kepada kitabullah, yaitu Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran. Jadi kan di situ tidak ada tertulis hadis gitu. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat? Bagaimana Anda bisa melaksanakan ini dan itu kalau Anda tidak percaya hadis? Saya makin pusing aja dengan Ustadz Syarif nih. Lama-lama pusing banget saya. Gimana nih Pak Ustadz? Karena sholat menurut saya gitu ya, yang sebenarnya sholat itu kan itu kata Arabnya itu shod, lam, dan ta. Shodnya itu bil makna sidqul qauli. Jadi kita berucap, bertutur kata harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur. Terus lamnya itu layyinul qalbi, lembutnya hati. Jangan sampai kita ada iri hati, dengki, tidak suka kepada orang lain. Dan tahnya itu tarkul ma'asi, kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan kita gitu. Apa yang dilarang oleh aturan agama kita. Itulah. Oke, intinya satu statement dari Pak Ustadz Syarif bahwasanya umat Muslim sesungguhnya tidak perlu ini atau tidak butuh hadis gitu ya? Ya hadis itu kan hanya untuk memperjelas. Hadis itu hanya untuk membuat kita itu istilahnya mengenal ajaran Islam ini. Iya, tadi mengenai orang-orang yang meninggalkan Islam, Anda mengatakan jika itu pilihan terbaik maka lakukanlah. Anda bilang begitu, ya kan? Sementara di dalam hadis yang saya tahu bahwa kalau untuk orang yang ingin meninggalkan Islam maka harus dibunuh seperti itu. Nah, itu diterapkan hukum-hukum itu diterapkan misalnya di Pakistan, ya, di Pakistan, Afghanistan. Ketika Anda ingin meninggalkan Islam maka Anda akan digantung, dihukum mati, ya kan? Nah, makanya kenapa perkataan Anda itu bertentangan dengan ajaran Islam sementara di saat yang sama Anda Islam gitu. Saya pusing banget saya jadinya. Jadi itu kan diperingati dulu, diperingati. Tadi Anda bilang didukung jika itu pilihan terbaik. Sekarang diperingati, gimana sih ini jadi pusing pala. Oke lah, saya serahkan kepada yang lain, silakan bebas saja. Yang penting tertib aja kita teman-teman. Jadi intinya begini Bang Edis, hadis itu kan 300 tahun ya setelah meninggalnya Nabi gitu. Itu pun
pembukuannya itu banyak keasliannya itu kan tidak murni gitu, ada hadis palsu yaitu doib kan, putus gitu. Berarti Pak Ustadz ingin menyampaikan bahwa intinya itu palsu lah gitu ya. Waduh, nampaknya dia nggak berani berterus terang. Oke lah. Oke, silakan yang lain. Kalau ini mau nama KP Om Lili kah, Bu Lina Wijaya kah, siapa terserah, silakan. Izin ya teman-teman ya. Saya menyikapi apa yang Bu Juliuni tadi tanyakan kepada Bu untuk Nusantara ya. Dulu saya pun selalu ditanya ketika saya keluar dari Islam. Saya waktu itu masih menjawab diplomatis ya, agar tidak melukai hati sesama Muslim ya waktu itu, karena saya masih tinggal di lingkungan kedinasan. Mau tidak mau saya tetap harus bergaul dengan teman-teman saudara-saudara Muslim. Dan memang pada faktanya di lapangan saya juga memang banyak sahabat dan teman itu. Jadi saya hanya menjawab biasanya karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Jadi Allah yang membuat saya jadi Islam, Allah juga yang membuat saya keluar dari Islam. Saya bahasa itu sebenarnya bahasa yang sudah paling sederhana. Tapi kalau selalu dituntut berarti tidak mendapat hidayah, berarti nanti begini, tidak begitu. Maka saya akan membela diri bahwa memang lebih kepada manusia itu diberi akal budi, akal pikiran. Mau tidak mau, gendernya apapun, dia harus menggunakan akal budi pikirannya itu. Makanya ibu-ibu seperti Erni, seperti Ende, seperti Untuk, dan seperti saya mulai menggunakan akal budi pikiran kami, bahwa contoh tadi kayak Bu Erni bilang, saya nggak setuju istri itu banyak, saya nggak setuju anak masih kecil dinikahi, saya nggak setuju, dan seterusnya. Kalau saya lebih kepada kenapa ada sebuah kitab suci tapi tidak relevan. Ibu tahu artinya relevan? Kalau itu sebuah firman Allah, firman Tuhan atau kitab suci, dia harusnya bersifat relevan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap berlaku. Nah, pada faktanya, hukum mengawini anak di bawah umur saja, hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan Baginda Muhammad itu, dengan seluruh kehidupannya, zamannya, atau apapun itu, tidak relevan. Lalu bagaimana mungkin itu bisa menjadi sebuah patokan kalau tidak relevan? Hukum Indonesia lebih tinggi faktanya daripada hadis, daripada semua yang dilakukan teladan oleh Muhammad. Hari ini kita mendapati fakta yang menikahi di bawah umur pasti berurusan dengan hukum, ya toh? Itu baru urusan satu perkara. Nah, tetapi tadi seperti yang Edi sampaikan, dulu saya waktu saya hijrah keluar dari Islam itu suami saya masih Islam. Saya ada interval 4 tahun, suami saya 4 tahun kemudian baru kami sama-sama. Selama 4 tahun saya tidak pernah menunjukkan jati diri saya sebagai orang Kristen. Sekali lagi karena saya tinggal di ranah kedinasan. Kami orang tidak bisa sembarangan ya, orang pemerintahan. Nah, saya mesti menjaga marwah suami. Tetapi ketika 4 tahun interval itu terjadi, suami yang memberi diri mau belajar sama-sama, baru kami itu sama-sama katekisasi, sama-sama baptis, sidi, dan seterusnya. Sampai kemudian naik jenjangnya, levelnya melapor kepada KUA bahwa kami adalah pasutri Kristen, bukan pasutri Islam lagi. Lalu dibatalkan secara KUA, dikeluarkan oleh catatan sipil. Maka resmilah secara kenegaraan dan agama dan secara masyarakat, kami bukan lagi pasutri Islam. Nah, kita mengetahui apa yang tadi disampaikan oleh Bang Edis. Waktu saya memutuskan dulu, sementara suami saya itu seorang muazin. Kalau dia udah bacain azan subuh itu, aduh merduknya hati itu meleleh teman-teman. Saya akui itu dia merdu sekali. Pada saat memutuskan, apa yang disampaikan Edis itu terjadi kepada saya. Ada kengerian, ketakutan. Yang bahwa memang halal darah dan seterusnya. Bukankah itu satu pengajaran yang tidak relevan? Kalau hari ini itu dilakukan, wow, bisa terjadi perang saudara di mana-mana di Indonesia ini. Negara Republik Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa kita memang harus, untuk iman tidak ada istilah toleransi, tapi untuk kehidupan bersosial bermasyarakat wajib kita memegang teguh toleransi antar umat beragama. Jadi bukan toleransi antar agama. Ketika Ibu tadi menekan atau menanyakan terus kepada Mbak Untuk, nah itu saya melihat bahwa mulai tidak ada toleransi antar umat beragama. Itu aja sih dari saya. Thank you Bang Edis. Sama-sama boleh. Oke, coba ada tanggapannya dari Muslim. Saya coba minta tanggapan dari Zuliuni atau Bunda Sultan. Bunda Sultan Muslim ya? Muslim. Iya, coba apa tanggapan
2 ibu-ibu terhadap 4 ibu-ibu, udah 4 di sini ibu-ibu yang sebagian sudah meninggalkan Islam, sebagian lagi masih on the way meninggalkan Islam. Silakan. Ya, yang saya cuma mau bertanya sama Ibu Nusantara yang setiap hari katanya baca Al-Quran 1 juz. Ya, kalau memang benar seperti itu, coba. Itu bahasa ya, jadi saya coba Ibu coba Ibu sebentar, mohon maaf, saya atau siapa yang mendengar putus-putus? Saya nggak dengar. Tadi bicara apa? Coba ulangi. Putus, Ibu Nusantara putus-putus. oh baterai saya, oke, saya cas. Kalau putus-putus bukan baterai, Bu. Kalau putus-putus sinyal. Baterai saya kalau lowbat seperti ini Manjat biasanya pokok, Bu, biar supaya sinyalnya terang. Baca. Oke, coba silakan ditanggapi, silakan. Karena saya juga di sini nggak mau ada orang yang ngaku-ngaku padahal dia bukan Islam, itu saya juga nggak mau. Silakan. Iya, saya tak ke Ibu Nusantara ini katanya setiap hari baca setiap juz. Oke. Cuman mau tanya, ya sudah ini aja ayat kursi saja. Saya nggak bawa Quran, Bu. Quran sudah saya lepas semua. Iya, Bu, baca ayat kursi. Masanya Ayat Islam kursi nggak hafal ayat kursi? Tahu ya? Ayat kursi tiap hari kita baca buat sholat, buat apa? Kok nggak tahu? Kalau tahu Ibu baca, tolong Ibu bacakan. Ayat Kalau kursi Ibu tahu, itu Ibu Mas Edis. bacakan. Mas Edis itu tahu sendiri, itu sudah pembohongan. Ya, silakan itu. untuk Nusantara. Nggak salah kalau hanya membaca saja tapi tidak mengimaninya. Untuk sekedar membuktikan aja, Itu sudah silakan. pembohongan, itu sudah pembohongan dan mengatakan ayat kursi itu ada di dalam sholat loh. Itu sudah tidak benar itu. Ya, emang nggak boleh dibaca dalam sholat? Bolehlah, ayat kursi ada kan dalam Quran? Yang nggak tahu berarti. Boleh, Bu. Gimana sih? Saya kok nggak ngerti kalau ayat kursi ada di dalam. Ya, baca, coba baca. Gak usah Biasanya ngegas, ayat Bu. kursi itu untuk mengusir setan. Yang saya tahu ayat kursi itu kalau kita dalam ketakutan tuh baca ayat kursi gitu. Coba baca. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bu. Lalu kami sama Wati. Mandala dia asbain dahu la Saya seterusnya saya udah baca. Ibu Nusantara, untuk Nusantara kalau Ibu bicara, jangan menjauh dari mikrofon, harus dekat ke mikrofon. Kami nggak dengar kalau menjauh. Itu tadi Ibu Erni ikut bicara. Ya, silakan. Ayo Ibu, gimana Ibu? Saya sudah baca ya ayat kursi, Bang Edis. Saya disuruh baca. Bang Edis, saya mau pamit, tapi saya mau pesan-pesan dulu ya sama orang Islam ya. Ya Bu, ya silakan Bu. Saya mau pesan jangan sampai pada menghina itu ya Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu nangis, kesian gitu. Ya Bu. Apa dia itu tidak ada yang bela-belain ya? Ibu. Dia udah bela-belain ya saja. Iya. Tidak ada yang Tuhan Kristus, Bu, menghina. kesian. Cuman bertanya kalau memang benar-benar muslim dan tiap hari membaca satu juz, pastinya kalau cuma Memang susah kok orang muslim kalau udah nalarnya nggak hidup, memang susah. Saya mewakili Sudah kan saya kasih tahu saya lepas jilbab tahun 2022. Saya tidak mau Bang madep Edis, tahun saya mau pamit 2020. dulu ya, turun ya. Saya tidak mau ikut puasanya guru. Ya, silakan Bu Erni. Saya ada kerjaan. Itu ya. Ya Bu, ya. Kok ayat kursi sebentar. Ayat kursi itu sangat mudah Ibu, anak kecil saja, aduh banyak. Bunda. Bisa Ibu. Bunda. Iya. Bunda. Untuk Ibu kayaknya kesulitan sinyal. Aduh Ibu, ya sinyalnya Bu. Tolong dikembalikan sinyalnya Bu. Iya, sinyalnya parah banget. Coba naik lagi ya Bu ya. Ibu Nusantara coba naik ulang ya. Kalau ditanggapin Karena sinyal Anda sedikit. parah banget. Kalau ditanggapin sedikit langsung marah-marah. Saya mewakili saja. Izin Bunda. Saya tidak menghina loh ya, cuman bertanya.
Ya. Gini Bunda, kalau hanya untuk menghafalkan atau membaca itu no problem. Seperti apa yang Edis tadi sampaikan, kami tidak mengimaninya lagi. Walaupun saya paham kalau ayat-ayat seperti itu bagi yang membaca dulu dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Sekarang kami membaca tanpa ada embel-embel pahala. Saya wakilin ya, saya bacakan itu Al-Fatihah yang sering kalian tuntut itu. Bukan ayat kursi. Saya sudah 25 tahun meninggalkan Islam. Jadi saya tidak menghafal yang panjang-panjang lagi. Anas. Saya bermurah hati saja, tapi saya tidak memberi diri untuk dituntut. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Anas. Gimana ini Bang Edis? Kami merasa dibohongi nih. Iya, betul tuh. Kami merasa dibohongi. Iya, kembali kepada kalian, kembali kepada diri masing-masing. Saya pun begini, saya pun mengatakan kepada orang-orang yang datang ke sini yang ngaku-ngaku mantan Islam segala macam, saya menyerahkan keputusan itu kepada penonton, gitu loh. Silakan penonton sendiri yang menilai seperti itu. Gini Bunda mungkin kan muslimnya Islam KTP bisa jadikan Islam. Bang Irsyad punten Pak Ustadz gini. Sebenarnya tidak ada kepentingan lagi untuk menguji orang, mengetes orang dengan ayat-ayat suci itu tidak ada kepentingan. Kita harus realistis. Sebentar Bunda, sebentar gantian nanti Anda berbicara. Ibu Linda Wijaya. Ya, mereka kan belum keluar dari Islam, mereka kan mau keluar. Bermakna mereka masih Islam. Sebelum mereka keluar dari Islam, bermakna mereka masih Islam. Masa sih belum lupa dengan ayat-ayat itu saja? Izin Bu Juliuni, mereka tidak lupa. Tadi mereka memutuskan untuk tidak mau. Jadi maksud saya begini, sebenarnya tidak ada kepentingan harus kita itu membuktikan dengan menyuruh orang membacakan ayat-ayat suci. Mohon maaf ya, saya kasih tahu teman-teman, itu memberi kesan bahkan ayat-ayat suci kalian itu menjadi murahan gampangan sebagai alat tes doang. Tidak seperti itu. Sebentar Bunda. Belajar mendengarkan sebentar. Belajar mendengarkan. Ada cara ngetes itu yang jauh lebih baik. Karena saya melihat dari dulu, kalau ayat-ayat suci yang menurut kalian itu suci harus dihormati, dihargai, justru menjadi alat hanya untuk ngetes, itu malah membuat ayat-ayat tersebut sepertinya terkesan murahan atau rendahan. Tidak, Ibu. Sebentar. Nanti saya sampaikan kalau saya sudah selesai. Boleh? Kamu nggak takut aku juga punya pasokan? Aduh. Jadi Ibu, ini kan Bunda Sultan. Maaf Bunda Sultan. Maaf, saya mau ngomong. Enggak semua yang beragama Islam tahu ayat-ayat, termasuk saya loh. Karena apa? Agama itu bawaan dari orang tua. Tapi kan kita udah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kebetulan mungkin di umur saya yang sekarang, saya sadar gitu loh. Gitu loh, Bu. Tunggu. Ya ini enggak semua kan masalah akidah Islam ini. Ini masalah akidah Islam, ini masalah keyakinan. Dan tadi ada yang bilang harus dibunuh. Katanya ya kalau murtad ya. Iya di hadis Bu. Di hadis Bu. Di hadis. Iya dipenggal Bu, dipenggal kepalanya. Jadi kan membuktikan sendiri Bunda kurang baca hadis. Tidak Ibu, tunggu dulu. Saya tadi mengetes Anda bilang seperti ini. Memang pintar Anda dalam berbicara. Tunggu. Jadi maksud saya itu ya, kenapa harus mengetes dengan ayat suci itu? Di tes Al-Quran saya salah. Menanyakan tentang yang keluar dari Islam untuk masalah dipenggal, ditanyakan lagi, keliru lagi. Saya masih belum berbicara, sampean sudah potong. Pak Irsyad itu Muslim Bunda. Dia tahu kualifikasinya. Pak Irsyad loh Bunda. Coba Bang Edis tampilin aja Bang Edis hadis. Iya, jadi maksud saya begini, begini Bunda Sultan Al-Fatih gini loh. Ini jadi tunggu ya, ini nggak usah keras-keras ya, ini santai saja ya. Iya, santai aja kok, santai aja. Gini, begini Bunda Sultan. Nggak usah menghina ya. Iya, nggak ada yang menghina di sini. Begini loh Bunda Sultan, begini. Saya di sini komal saya itu, channel saya ini, kalau ada orang dia ngaku Islam
lalu kemudian dia ingin meninggalkan Islam, saya menyerahkan kepada umat muslim untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul dari Islam. Nah, cuman saya lihat di sini cara muslim membuktikannya adalah dengan cara bagaimana dia membaca ayat kursi, bagaimana dia membaca ini. Cara-caranya hanya seperti itu terus. Nah, makanya di sini semua saya kembalikan kepada kalian, diri kalian masing-masing. Apakah dia itu benar-benar Islam ataukah Islamnya hanya KTP atau bagaimana? Itu terserah kalian. Karena di sini saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya juga nggak kenal orangnya, baru juga datang di sini, gitu loh. Nah, makanya Bunda Sultan ini coba buktikan gitu loh. Cara membuktikannya, apakah dia Muslim atau tidak? Apakah ada cara yang lain atau bagaimana? Silakan. Ya, itu kalau Anda tidak meyakini bahwa itu tadi Anda sudah tes tidak marah-marah. Baik. Saya kembalikan kepada diri kalian. Saya juga nggak bela-belain mereka juga. Yang intinya semua kembali kepada diri kalian. Oke, coba Ende Raya ini dia juga mengaku dari sekarang masih Islam dan udah on the way meninggalkan Islam. Coba dites juga. Jangan-jangan juga nanti kesimpulannya dia juga bukan Muslim ternyata gitu loh. Silakan. Iya. Gimana Ibu? Gimana saya mau ngetes Ibu boleh? Boleh. Ada Al-Quran di rumah? Tidak. Mana ya? Karena saya lagi surat kerja. Pendek aja. Surat-surat pendek. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza Gosikin dulu. Ya, saya lupa Pak. Tunggu, siapa yang ngomong? Sudah Bang Irsa, tunggu dulu biar dia yang baca. Ini surat pendek sangat gampang. Iya Bu, tapi kalau nggak diamalkan ya lupa. Enggak, soalnya ini kan kalau ada tulisannya mungkin bisa baca. Ini sudah biasa dibaca tiap hari. Anas aja ya. Anas itu kan masih menawar. Ya iya, yang saya hafal aja lah. Masa yang nggak saya hafal? Sudah coba Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cukup, Bu? Iya sih, iya. Tapi untuk pengucapannya itu seperti membaca buku gitu, Bu. Dan saya bisanya seperti itu. Jadi bagaimana dong? Selalu menuntut kalau orang sudah memilih untuk meninggalkan. Kalau masalah di bawah itu ada mantan ustadz dari Sampang yang menjadi Kristen. Nah, Ibu kalau masa saya harus dia jago itu baca itu, Bu. Ada di bawah tuh saya lihat itu. Tapi kayaknya begini Bunda Sultan. Kalau saya lihat sih Bunda Sultan, saya nggak memihak ya. Saya ini orangnya netral. Kalau ada host ya. Mas Edis host harus netral meskipun Mas Iya, Edis saya netral. Iya. Saya ini sudah terkenal, bahkan kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku Islam di sini langsung ku blokir dia. Langsung nggak akan pernah lagi dia naik ke sini. Semua tahu kok. Tanya aja orang-orang di sini. Nah, gini aja. Coba kalau saya nggak bela-bela ya. Bang Edi, saya kan mau menghafalkan yang apa yang saya hafal sesuai dengan apa Ibu Ende tadi bilang. Kalau Ibu Ende kan tidak buka kamera, jadi disebut baca buku. Saya ini buka kamera dari tadi menawarkan Al-Fatihah tapi tidak diterima. Maunya sesuai surah dia. Jadi it's okay Bu ya, nggak apa-apa. Cuman lain kali, betul apa yang kata Ibu Ende katakan. Ketika kami sudah memilih hijrah untuk keluar meninggalkan, maka kami memilih untuk tidak menghafalkan banyak-banyak lagi. Untuk apa? Lebih baik otak kami diisi dengan ayat yang baru, dengan Alkitab yang baru. Begitu Al-Fatihah itu kan setiap hari didengar, bisa diakses. Coba Ya, kalau Al-Falaq saja ini kan apapun itu, mudah. Selamat sore Bunda Sultan. Boleh ngomong Bunda Sultan? Ini nih, yuk. Bunda Sultan gini. Sebenarnya sangat wajar Ibu penasaran. Mereka itu dulunya Muslim apa enggak gitu. Tapi Bunda Sultan juga harus sadar ada orang-orang secara psikologi dia udah nggak suka
dia udah alergi. Saya ada tahu nih ya, ini cerita aja ya Bunda Sultan ya. Ada orang Iran, pengungsi dari Iran. Dia di Indonesia udah lama. Dia bahkan mendengar nama Nabimu saja dia ndak pengen. Mendengar saja gitu. Jadi secara psikologi Ibu Bunda juga harus ngerti. Kalau saran saya kalau Ibu mau pengen tahu mereka, tanya aja kebiasaan-kebiasaan Muslim yang tidak mungkin kami tahu gitu. Contoh nih ya, yang kami nggak tahu, orang kalau tarawih itu ngapain aja sih? Itu kan kami nggak tahu. Oke. Itu kan secara ini kan dia nggak menyalahi apa namanya penolakan nalurinya, dia nggak mau ini. Mungkin gini. Ada gitu. Oke, kan, aku potong dikit Bu Esther. doang. Mohon maaf Bu Esther, aku potong dikit. Gini, Bunda Sultan. Kalau saya lihat si Ende Raya ini memang dia ini Islam, ya. Naluri saya mengatakan dia ini Islam, tapi keislamannya mungkin tidak setinggi para ustadz gitulah. Saya rasa gini, apa nggak lebih baik Bunda Sultan itu bertanya alasan kenapa Ende Raya ini on the way meninggalkan Islam gitu, coba. Saya sudah gini loh Mas Edis. Kayaknya ini pada itu ya. Ini keyakinan saya ya Mas. Hanya mengaku-ngaku. Memang awalnya ini memang dari lahir ini sudah Kristen Mas. Tapi ini kayaknya mengaku-ngaku deh Mas. Maaf Bu, masih belum saya percaya memang dari awal itu Islam. Lihat aja di PT-PT saya banyak saya pakai jilbab. Dari awal, kalau di atas sudah enggak. Ibu bisa lihat nanti PT-PT saya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Ini ada Pusat Villa Batu, saya udah pernah ngobrol dengan orangnya. Coba, tapi dia laki-laki. Nah, coba Ibu Bunda Sultan tes Pusat Villa Batu apakah dia Muslim atau enggak, mantan Muslim. Kalau dia ini kayaknya udah meninggalkan Islam nih. Coba silakan dites. Ya Mas Edis, terima kasih ya. Saya ngefans sama Mas Edis, ngefans sama Mbak Lina ya, karena komitmennya untuk mewartakan Injil. Dan untuk Bunda Sultan, bahwa tolak ukur dari dia Islam atau tidak sebelumnya sebenarnya bukan dari Al-Quran saja Bu. Karena kan tidak semua orang Islam yang KTP-nya Islam itu bisa mengaji seperti itu. Tetapi kalau Bunda mau bertanya kepada saya, ya saya sebagai mantan Islam, tapi KTP saya masih Islam Bu saat ini. Iman saya saja saat ini percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Monggo silakan mau surat pendek, surat panjang. Ya, cuman saya tidak punya Al-Quran ya, jadi saya nggak bisa baca Al-Quran. Yang bisa saya hafalkan aja, yang sempat atau yang masih saya hafalkan, yang saya bisa ucapkan. Mau apa? Ya apa itu? Surat apa itu? Monggo. Surat apa? Silakan. Waqiah Rahman, yang panjang deh, yang sepanjang-panjangnya tuh. Surat pendek aja dulu deh, surat pendek dulu sebagai pembuktian. Al-Baqarah? Enggak, saya enggak hafal Al-Baqarah. Ar-Rahman, katamu bisa? Iya. Ini saya kan, ini ceritanya saya mengikuti sampean kan? Iya. Kalau pertanyaan yang saya ajukan kamu tolak. Iya, oke, Ar-Rahman ya. Oke, izin ya, Mak Lina, Mas Edis dengan yang lain. Tunggu. Ini anak saya masih minta bukain keju, bentar ya. Silahkan. Iya, sambil didengarkan aja Bu, nggak mungkin kita nunggu itu. Jam berapa nanti kita tunggu. Iya, betul. Ya, sambil didengarkan aja, silakan. Pusat Villa Batu, silakan Mbak. Baca. Silakan Mbak. Ini Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu setelah Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, yang ajib apa saya? Insan. Iya, biarkan dia Bu. Gimana mau buktikan Ibu sendiri yang baca gimana? Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an
khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nahlu datul akmam wal habbu dul ashwi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Terus Ya, sah ya? Sah ya? Khalaqal insana, tunggu. Khalaqal insana. Ibu, marilah kita saling menghormati. Waduh, sudah sah ini Bu. Ini jangan diragukan lagi. Enggak, ini jangan diragukan lagi kalau bacaannya sudah seperti ini Bu. Si Juma aja salah ini. Mas Edis, Bunda Sultan itu mau ngetes atau mau masukin kami ke Muslim lagi sih? Enggak, Bunda. Kita jadi Bu, ini sudah pasti kalau ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Ini udah mantan Muslim. Udah jelas dari bacaannya saya udah bisa merasakan. Sedikit lagi Mas Edi, sedikit lagi. Sedikit lagi apa ya? Khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamar. Salah banyak. Salah. Apaan yang salah? Jangan diketawakan. Jangan dong. Coba cek dulu. Ini Al-Quran kali. Mas ini salah penyebutannya. Malah saya diketawakan. Mentang-mentang saya sendiri. Sebentar ya Bu ya. Saya itu lebih rajin membaca Alkitab. Saya sudah lama banget nggak baca Al-Quran. Ya saya sudah nggak hafal lagi sepenuhnya lah Bu. Gimana sih? Ya jangan seperti itulah Mas. Bilangnya tiap hari Tapi seingat saya nih. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya nih. Kayaknya dulu saya pernah ngobrol dengan Pusat Bila Batu. Kalau nggak salah beliau ini juga sama kayaknya dengan Bunda Sultan. Sama-sama Cak Madura kalau nggak salah sama-sama. Ya, coba. Aja Bu Sultan itu udah Madura Bu. Engkau orang Madura. Coba ngobrol Madura dulu sebentar. Tunggu. Kholakol. Enggak, sebentar ya Bunda Sultan. Coba dicek dulu. Jangan-jangan dia bukan orang Madura. Coba dicek, diajak ngobrol Madura coba. Janganlah Mas Edis, jangan seperti itu. Enggak, kita tes dulu apakah benar gitu loh. Makanya silakan coba. Sudah percaya kalau masalah itu. Diajak ngobrol dulu, ngobrol sedikit aja. Tanya nama atau apa coba silakan. Mas Edis, enggak usah lah. Enggak, sedikit aja biar kita tahu pasti coba silakan. Atau Pak Pusat Bila Batu ngobrol. Ajak ngobrol dia Madura siapa tahu dia enggak ngerti. Jangan-jangan Bunda Sultan yang bukan orang Madura coba. Dah ya Mas Edis, mau orang Madura ya Mas Edis, mau tak tahu ngaji tak kira dah ya. Engkau orang Madura asli dah ya. Kan lah, kok tak ngaji, saya sudah lama nggak mengaji. Meninggal. Jadi kalau saya nggak hafal sepenuhnya, wajar lah katanya nggak hafalkan sepenuhnya gitu loh. Apa Bunda Sultan, apa yang diomongin Bunda Sultan saya nggak ngerti. Bahasa Madura tuh. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti nih. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti malahan. Ayo, jangan seperti itu. Ini malah mentertawakan saya semua ini. Bukan mentertawakan Bu Sultan. Gini loh Bu Sultan. Dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau Bu Sultan lebih bisa menghormati orang lain ketika mereka mengatakan mereka sebelumnya Islam? Bu Sultan tolonglah percaya seperti itu. Terlepas mereka berbohong atau tidak itu urusan mereka, tapi Ibu juga harus menghargai mereka gitu. Tapi cara apa? Ini Mas Edis jadi saksi ya. Cara penyampaiannya itu menggebu-gebu Mas. Sampai dia tadi yang keluar tadi tuh yang bilang tiap hari baca satu juz tuh. Setelah sekarang saya sudah bisa mengaji. Ibu malah mengetes lebih dalam lagi. Ya nggak mungkin hafal sepenuhnya lah Bu. Orang kita ini sudah meninggalkan. Oh itu Bunda Nusantara itu ya Bunda Sultan ya. Kalau Bunda Sultan ngedengerin dia, secara psikologinya dia udah alergi Bu. Itu Bunda Nusantara itu gini ya. Deh, Bu Sultan, jadi, coba tes saya yang pendek dulu aja deh juga. Apa? Ya terserah. Nanti kalau saya kasih tahu malah saya diserang semua orang nih. Loh lah iya katanya Bu Sultan mau ngetes saya. Marilah saya dites. Kalau misalnya saya ngasih pertanyaan salah dikit, tidak sesuai dengan yang diinginkan, berapa orang nih yang nyerang? Bu Sultan, yang nanya ini saya. Ibu mau ngetes saya lagi untuk supaya Ibu percaya kan? Monggo silakan. Bilang bisa apa tadi katanya Ar-Rahman sama apa? Ini mengikuti Anda saya. Waqiah panjang itu waqiah, oke? Waqiah. Tapi nanti kalau dikasih pertanyaan nanti suruh lanjut, kamu nggak lanjut.
Iya lah, wes hafal ya apa mana Bu? Ya apa sih Bu? Aduh, Tapi setidaknya kan sih sudah bisa membuktikan beberapa ayat yang Allah Sultan, Bu Sultan, boleh saya bertanya ke Bu Sultan? Boleh. Manusia itu yang dipegang apanya? Terus? Iya, aku nanya. Iya, ya Allah nanya. Ya udah, kami sudah bilang kami itu dari Islam, tapi ibu nggak percaya. Ibu kasih kami ayat-ayat, kami bacakan, tapi ibu nggak percaya. Tapi ibu menyuruh kami selalu aja baca ini, baca itu, kan semua Muslim itu Bu belum tentu tahu semua surat-surat Al-Quran. Oke? Tunggu dulu. Ya, apakah kami itu Islam dari KTP, dari keluarga, atau dari diri kami sendiri? Ibu nggak bisa kayak gitu dong. Ibu kan bilang bahwa orang itu yang dipegang bahasanya, ucapannya, atau kalimatnya, benar nggak? Tapi banyak yang kumpul. Oke, aku sekarang gini aja biar adil. Sekarang biar adil gini. Ada temanku barusan telepon nih, baru aja dia telepon. Dia bilang gini, coba sekarang Bunda Sultan aja yang dites, gimana? Pusat Pila Batu. Coba tes Bunda Sultan. Tes Bunda Sultan untuk membaca satu surah yang Pusat Pila Batu kuasai. Coba silakan dites dulu dia. Oke, ayo yang panjang juga dari ini suatu waki aja deh. Itu surat untuk meminta rezeki. Apa itu? Astagfirullah. Ya, berarti dia yang bukan Muslim ini. Aduh, berarti dia bukan Muslim ini. Waduh. Standar ganda ini. Ini standar ganda ini. Dengerin. Ini sangat nyambung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Langsung dipotong. Mbak Sedis, katanya nggak ada anu. Ini gimana ini? Oke, satu-satu. Oke, sekarang gini. Silakan Pusat Pila Batu tes Bunda Sultan sesuai dengan bagaimana dia mengetes Anda. Silakan. Oke. Ini aja deh, waki aja deh, yang gampang aja deh. Panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Itu bukan surat Waqiah, saya aja tahu. Tunggu. Gimana sih Bu Sultan? Sah ini dia bukan muslimah ini, sah ini. Pembohong, ada pembohong. Ibu jangan berbohong. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Saya aja tahu kok itu Al-Baqarah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Salah nyebut. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan Salah. وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Oke, baik. Oke, silakan Pusat. Ayo. Udah percaya. Tapi Pak Irsyad, Bapak kan Muslim, ada yang salah nggak Pak? Ya, aja tajwidnya aja sih. Benar ya. Oh, ada untuk tajwid semua bagus. Wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Bu Sultan. Inilah kenapa saya memiliki alasan untuk meninggalkan Islam, dan ini hak asasi saya Ibu Sultan ya, sekali lagi ini hak asasi saya sebagai manusia di Indonesia, bahwa saya dulunya berfokus hanya menghafalkan tanpa memahami artinya. Itu didikan dari lingkungan saya dari kecil. Sebentar saya masih berbicara Bu Sultan, nanti setelah ini Bu Sultan berbicara ya. Jadi lingkungan mengaji lagi ya Ibu bisa. Oke. Saya cuma mau menyampaikan Bu Sultan, ini yang menjadi salah satu alasan saya kenapa meninggalkan Islam. Jadi dulu saya berfokus atau difokuskan dalam menghafalkan Al-Quran dari Senin sampai Minggu. Setelah maghrib
juga subuh juga, kecuali malam Jumat dan Jumat pagi. Tapi tidak difokuskan dalam memahami artinya sehingga tidak ada perilaku saya yang berubah. Nah, pada saat saya mengenal Kristus, Alkitab yang diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lebih mudah memahami, dan semakin saya memahami ternyata banyak ajaran kasih sayang yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bisa lebih menghargai manusia. Sedangkan orang-orang yang saya temui yang notabene masih Islam itu masih biasanya menolak saya di lingkungan pengusaha, kemudian menjauhi saya. Kok seperti itu ya ajaran yang dulu saya ikuti seperti ini. Ini kan pengalaman saya, Bu Sultan. Bu Sultan jangan begitu dong. Ini kan pengalaman saya. Ini yang saya rasakan. Jadi ini yang saya alami, yang mau saya sampaikan. Nah, dari latar belakang inilah Bu Sultan, saya merasa nyaman berada menjadi pengikutnya Kristus gitu, Bu Sultan. Ya. Tapi kalau di daerahku ini kan pengalaman ya. Bu Kami Sultan, sama boleh sebentar. Bang Edis naikkan Bu Umul dong. Umul, namanya Umul. Iya. Anu lagi, murtad juga. Fadilah Hafiz. Oh, Fadilah Hafiz. Waduh, nggak terhitung ini yang mualaf-mualaf ini. Si Juma makin seteres ini, saudara-saudara, melihat banyaknya orang-orang yang meninggalkan Islam nih. ini jangan seperti itu. Ada yang dari tadi itu kan saya juga dengar itu banyak yang bohong. Ini tadi nih Mas siapa itu tadi pusat Bu Sultan, itu. tapi memang banyak loh Bu Sultan yang sudah percaya kepada Kristus di Indonesia. Tapi dan banyak juga sekali. orang Kristen yang pindah ke Islam, malah jadi ulama-ulama besar. Banyak. Kalau mau bicara Ibu tentang melihat, itu, ayo kita kalau buktikan. Ibu melihat data persentase, Ayo yang kita menjadi lihat data, murtadin, ayo kita lihat data, ayo. Astagfirullahaladzim. Ini Mak Lina nih yang lebih berkompetensi ini menjelaskan data. Ayo. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus.
Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.